Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah terhenti, tidak terputus-putus kepada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah golongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Sebab qalilam ma tashkurun, sebab hamba-hamba Allah yang rela bersyukur itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jumlahnya sangat sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit itu, yang senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kelak akan meridhoi kita untuk bisa bertemu, untuk kita dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah fastabiqul khairat, yakni adalah berlomba-lomba di dalam hal kebaikan atau di dalam kebajikan. Ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kebaikan ini maknanya adalah para ulama, para ahli tafsir menjelaskan bahwa makna khairat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berlaku kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya begini, dalam kehidupan dunia ini ukuran tentang kebaikan kadang-kadang relatif, berdasarkan suku, berdasarkan bangsa, berdasarkan golongan. Oleh karena itu para mufassir menjelaskan makna kebaikan di sini tidak lain adalah segala hal, segala bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya adalah di dalam hal melaksanakan atau menjalankan kebaikan ini, prinsipnya Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kita kepada kita bahwa prinsipnya adalah fastabiqu, yakni kita diminta untuk berlomba-lomba. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah menggunakan redaksi wasari'u, artinya adalah ay al-badiru, yakni adalah bersegeralah, ya. Jadi di dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
di dalam bab tentang mencari untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan dengan wasari'u. Ya, ini adalah dengan bergegaslah, bersegeralah, ya. Berbeda dengan perintah Allah misalnya dalam hal yang lain di luar ibadah, ya ini adalah aktivitas keduniaan, ya itu berjalanlah gitu ya, di muka bumi dengan berjalan. Tetapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah ketaatan, kebaikan, maka kemudian Allah menggunakan redaksi wasari'u, bersegeralah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin saat ini berada di dalam sebuah fase atau kondisi yang di dalam Al-Qur'an disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita mungkin sekarang pada kondisi ini gitu ya. Jadi laqad, kata qad itu menunjukkan sungguh-sungguh gitu ya. Dan kami ciptakan gitu ya manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Para mufassir menjelaskan bahwa ada satu masa gitu ya, di dalam perkembangan atau dalam sejarah kehidupan kita berubah, beranjak dari bayi kecil gitu ya, lalu kemudian menuju dewasa dan remaja. Menuju remaja, menuju dewasa, ini adalah momen-momen atau fase-fase di mana kita dalam keadaan memiliki kekuatan yang sempurna. Indra, seluruh panca indera kita berjalan dengan sempurna. Fisik kita juga di dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melakukan banyak hal gitu ya, di dalam fase dewasa seperti saat ini. Tetapi akan datang suatu masa di mana summa radatnahu asfala safilin. Lalu kemudian kami akan kembalikan kepada tempat yang rendah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna asfala safilin adalah ardalil umuri. Maksudnya apa? Ardalil umuri itu adalah kita akan sampai pada suatu fase di mana kita akan sampai kepada usia tua, di mana fisik kita sudah semakin melemah. Kemampuan-kemampuan indera kita juga sudah semakin menurun. Bahkan ada dalam beberapa fungsi organ kita, fungsinya sudah mengalami degradasi, sudah mengalami penurunan. Nah, para mufassir menjelaskan bahwa salah satu makna yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut itu adalah hendaknya kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini mungkin kita masih bisa berjalan menuju ke masjid, kita masih bisa berkendara dari rumah sampai ke tempat kerja, tapi ada suatu masanya nanti di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Ardalil umuri, karena faktor tua yang kemudian tubuh kita menjadi semakin melemah. Jadi ini mengindikasikan, para mufassir menjelaskan bahwa pentingnya kita memanage waktu supaya kita bisa beramal secara maksimal di usia-usia sehat kita, ketika Allah memberikan seluruh kepada kita kemampuan yang optimal untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada ardalil umuri, yakni adalah pada masa tua kita. Menjelaskan tentang summa radatnahu asfala safilin ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya adalah sebagai berikut: Badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal ibadah sab'an, sebelum datangnya 7 perkara. Jadi kita ini sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan kuat, tapi kita oleh Rasulullah SAW diingatkan untuk
melakukan, mensegerakan amal-amal ketaatan sebelum datangnya 7 perkara. Yang oleh Rasulullah SAW dilanjutkan, hal tantadiruna illa fakron munsian. Apakah kalian akan menunggunya gitu ya? Sampai kapan kita akan menunda perbuatan baik kita, amal baik kita, sementara nanti akan datang gitu ya. Apakah kita akan menunggu datangnya? Yang pertama adalah fakron munsian. Jadi kita diminta untuk bersegera melakukan amal kebaikan gitu ya, sebelum datangnya yang pertama adalah fakron munsian, yakni adalah kemiskinan yang melalaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gitu ya, di dalam hidup kita bermasyarakat gitu ya, kita bisa menemukan gitu ya, bagaimana keadaan kefakiran, kemiskinan itu membuat orang bisa lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan alasan-alasan kemiskinan, mencari harta, mencari nafkah, bekerja dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, lalu kemudian ibadahnya ditinggalkan gitu ya. Sholatnya ditinggalkan, puasa wajibnya juga ditinggalkan, karena alasannya adalah untuk mencari rezeki. Nah, kondisi kefakiran yang melupakan ini pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kadal fakru ayyakuna kufron. Kita diminta untuk berhati-hati gitu ya, karena kemiskinan, kefakiran itu bisa mendekatkan kita kepada kekafiran. Banyak orang yang mengatasnamakan gitu ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, keluarganya sehari-hari, lalu kemudian karena alasan itu kemudian dia melalaikan, melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi ini yang pertama adalah fakron munsian, kefakiran yang melalaikan. Jadi banyak orang-orang yang fakir ya, yang miskin ya, lalu kemudian karena kefakirannya itu dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefakirannya menyebabkan dia enggan untuk beribadah. Jadi fakron munsian. Yang kedua adalah auhinan mudghian. Ya, ini adalah yang kedua. Kalau tadi adalah karena kefakiran yang melalaikan, maka kemudian yang kedua adalah kekayaan yang membuat kita menjadi sombong. Dalam perjalanan hidup kita ini kan bertumbuh gitu ya. Kita bekerja juga tumbuh mulai dari mungkin levelnya adalah bawah gitu ya, lalu kemudian menengah, kemudian sampai ke atas. Kadang-kadang kita itu ingin beramal gitu ya, atau ingin beribadah nunggu kita kaya dulu gitu ya. Nunggu kita mampu terlebih dahulu gitu ya, secara finansial atau secara ekonomi gitu ya. Mau sedekah, mau beramal gitu ya, nunggu kekayaan. Padahal betapa banyak gitu ya, justru orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah, tetapi adalah semakin menjauhkan. Karena memang kalau kita mengalami peningkatan pendapatan gitu ya, pengeluarannya gitu ya, rencana-rencana pengeluarannya juga semakin banyak, kebutuhannya juga semakin banyak. Jadi waktu miskin gitu ya, tidak punya waktu untuk beribadah karena dikejar urusan untuk mencari dunia, untuk mencari pendapatan, penghasilan. Tetapi ketika kaya gitu ya, justru kita dilalaikan dengan kekayaan kita, sehingga kita tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu kisah yang banyak kita dengar adalah kisahnya Qarun. Ketika dulunya dia miskin, lalu kemudian minta didoakan oleh Nabi dan kemudian menjadi kaya. Lalu kemudian ketika menjadi kaya, dia menjadi orang yang lalai. Karena mengurus hartanya, dia lupa untuk tidak sholat. Dia kemudian lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat misalnya. Jadi ini adalah kekayaan yang membuat sombong. Yang berikutnya adalah
Yang ketiga adalah maradun mufsidan, ya. Ini adalah akan datang suatu masanya, kata Rasulullah SAW, kalau kita tidak beramal dengan segera adalah kondisi maradun au mufsidan. Ini adalah penyakit yang membuat tubuh kita itu menjadi tidak stabil. Penyakit gitu ya, yang kemudian membuat kita sulit untuk kita ke masjid misalnya. Penyakit yang membutuhkan, yang kemudian membuat kita tidak bisa beramal-amal yang lain sebagaimana layaknya ketika kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa gotong royong memperbaiki saluran perumahan warga misalnya, bisa membersihkan masjid gitu ya, atau bisa kegiatan-kegiatan sosial kita dalam kondisi sehat walafiat kita bisa gitu ya. Tetapi nanti akan datang masanya ketika Allah memberikan kepada kita penyakit yang kemudian sakit itu membuat kemampuan tubuh kita itu menjadi merosot atau menjadi berkurang. Kemudian yang keempat gitu ya, yang kita diminta untuk bersegera melakukan amal kebaikan sebelum datangnya perkara yang keempat ini adalah haroman mufnidan, yakni adalah kondisi tua renta, kondisi pikun, kan kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada mungkin orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang sangat panjang, mungkin 80 ke atas gitu ya. Kita lihat ada beberapa di antaranya gitu ya, yang kemudian karena faktor usianya gitu ya, dia menjadi pikun, tidak lagi bisa mengingat gitu ya. Tidak lagi bisa misalnya membaca Al-Qur'an ya sulit gitu ya. Mengingat nama-nama saja susah, membaca Al-Qur'an juga susah. Nah, ini kita diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW gitu ya, jangan sampai gitu ya kita menunda berbuat baik saat ini, karena kalau kita tunda-tunda gitu ya, maka akan datang saatnya atau fasenya adalah tua gitu ya, pikun gitu ya, haroman mufnidan. Yang berikutnya adalah mautan mujhizan ya. Jadi yang berikutnya adalah datangnya kematian yang sifatnya adalah mujhizan, itu adalah sifatnya tiba-tiba. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kematian itu memiliki sifat gitu ya. Salah satu sifatnya itu adalah gitu ya, rasa sakit yang tiada tara. Nabi Idris alaihissalam ketika ditanya pengalamannya gitu ya, pernah dicabut nyawanya oleh malaikat, rasanya itu seperti dikuliti gitu ya. Jadi kulit kita dikelupasin itu rasanya gitu ya. Saking sakitnya gitu ya, maka kita tidak bisa mengekspresikan rasa sakit kita gitu ya. Kalau kita misalnya dicubit gitu ya, atau dijewer, disentil gitu ya, kita bisa merasakan sakit, aduh gitu ya. Tetapi ini saking sakitnya gitu ya, maka kita tidak bisa memberikan respon apapun gitu ya. Bersuara itu tidak bisa. Ini adalah, nah, ini kematian. Sifat yang lain dari kematian itu adalah datangnya tiba-tiba. Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, kita semua itu tidak ada yang diberitahu kapan akhir dari usia kita. Tua dan muda itu belum tentu menjadi sebab dari datangnya kematian gitu ya. Juga tidak karena sakit gitu ya. Berapa banyak orang yang sakit tapi kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang sangat panjang, tetapi juga berapa banyak di antara orang-orang yang sehat kita ketemu gitu ya, pagi harinya, siangnya atau sorenya gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat dengan orang tersebut, tapi kemudian besok atau malamnya itu kita mendapatkan kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak ada urusan dengan tua muda, tidak ada urusan dengan sehat gitu ya ataupun sakit. Kematian itu datangnya adalah mujhizan. Jadi kematian yang datangnya
tiba-tiba. Ini memang sifatnya kematian. Jadi ketika sudah sampai kepada ajalnya, maka tidak ada yang bisa mengundurkan dan juga tidak ada yang bisa mengajukan sedikit pun, ya. Yang berikutnya adalah awid dajjala fasyarru ghaibin yuntadharu. Yakni adalah dengan data kita diminta untuk beramal, gitu ya. Dengan, gitu ya, nanti sebelum sampai datangnya Dajjal. Dajjal kita tahu ini adalah salah satu tanda kiamat. Para ulama menjelaskan bahwa makna dibalik dari hadis ini adalah dengan diungkapkannya Dajjal itu adalah dengan tumbuhnya kejahatan di mana-mana, ya. Ketidakbaikan itu lebih viral dibanding dengan kebaikan. Jadi kejahatan, pelanggaran terhadap hukum, ya, pelanggaran terhadap kemanusiaan itu semakin merajalela. Sementara kebaikan karena tidak terorganisir, ya, atau jumlahnya sangat sedikit, maka kemudian terkalahkan. Ini jadi munculnya Dajjal sehingga kemudian datang berbagai macam kejahatan yang tidak bisa kita antisipasi. Jadi kalau mungkin saat ini, gitu ya, salah satu tandanya adalah beredarnya banyak informasi yang tidak bisa dipercaya. Informasi hoax itu adalah bagian dari kejahatan-kejahatan yang datangnya bertubi-tubi. Kalau dulu pada masa Nabi Nuh alaihissalam mereka diuji dengan datangnya banjir gitu ya, banjir air, maka sebetulnya kita sekarang saat ini mungkin adalah kalau diibaratkan adalah dengan banjir informasi. Yang informasi itu kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak seksama, informasi itu akan membawa kita, akan menyesatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir itu adalah kita diminta untuk badiru bil a'mal, segera beramal sebelum datangnya adalah awis sa'ata fasa'atu adha wa amar. Yakni adalah sebelum datangnya hari kiamat. Karena datangnya hari kiamat itu sungguh sangat dahsyat, sungguh sangat pahit. Maka kemudian ketika kiamat itu sudah terjadi, maka pintu taubat sesungguhnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah, ya, hal yang bisa kita ambil, ya, faedah dari hadis ini itu adalah kita diminta untuk bersegera melakukan amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti pada waktunya akan datang suatu kondisi, suatu fase di mana kita tidak lagi bisa seleluasa melakukan kebaikan seperti di saat ini, ya. Kalau kita sekarang masih punya waktu longgar, besok belum tentu punya waktu longgar. Kalau sekarang kita punya harta, belum tentu besok punya harta. Kalau sekarang kita masih sehat, belum tentu besoknya sehat. Kalau sekarang kita masih hidup, belum tentu di hari-hari berikutnya kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.